Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Hujan selalu punya cara sendiri untuk memeluk kesunyian. Bagi sebagian orang, ia hanyalah percikan air dari langit. Tapi bagi Danu, hujan adalah simfoni pribadi. Sebuah pelarian dari hiruk-pikuk dunia yang tak pernah sepenuhnya ia mengerti. Hari itu, langit kota tampak kelabu sejak pagi. Awan menggumpal pekat, menggantung rendah seolah hendak menyentuh atap-atap rumah. Danu baru saja menyelesaikan revisi naskah untuk seorang klien, dan seperti biasa, saat pikirannya terasa sesak, ia akan berjalan menyusuri trotoar kecil menuju tempat yang kini menjadi semacam pelariannya, sebuah perpustakaan tua di Jalan Kenanga. Tempat itu bukan perpustakaan kota resmi. Tidak banyak orang tahu keberadaannya. Gedungnya berdinding bata merah, tertutup sebagian oleh tanaman rambat yang tampaknya tak pernah dipangkas. Plakat kayu dengan tulisan, Perpustakaan Kenanga, tergantung miring di atas pintu masuk. Sebagian hurufnya sudah pudar dimakan waktu. Tapi justru tempat-tempat seperti inilah yang paling Danu sukai. Sunyi, usang, dan nyaris terlupakan. Begitu ia mendorong pintu kayu tua itu, suara derit yang familiar menyambutnya. Bau buku tua dan kayu lapuk langsung menguar, membawa rasa nyaman yang aneh. Di dalam, lampu-lampu redup menggantung rendah dari langit-langit tinggi, menyoroti rak-rak buku tinggi yang berdiri rapat membentuk lorong-lorong sempit. Perpustakaan itu nyaris selalu sepi. Seorang pria tua berambut perak yang akrab disapa Pak Mahdi menjaga tempat itu. Jarang bicara, hanya mengangguk ramah setiap kali Danu datang. Mereka punya kesepakatan diam, tidak banyak tanya, tidak banyak bicara, hanya saling memahami lewat keberadaan. Sore itu, hujan mulai turun saat Danu masuk. Titik-titik air menari di jendela kaca besar di sisi timur ruangan. Ia menuju rak buku bagian sastra klasik, tempat favoritnya. Tangannya menyusuri punggung-punggung buku yang berdebu, lalu mengambil satu yang mengingatkannya pada masa kuliah. Taman di balik senja karya penulis lokal yang hampir dilupakan orang. Danu menuju kursi kayu di sudut ruangan, tempat biasanya ia duduk. Tapi langkahnya terhenti. Seseorang sudah duduk di sana. Seorang wanita. Ia duduk tenang, mengenakan gaun berwarna kelabu pucat yang tampak kontras dengan kulitnya yang sangat putih. Rambut panjang terurai hingga punggung, hitam pekat dan lembab seolah baru tersentuh hujan. Tangannya memegang sebuah buku tebal bersampul coklat tua yang tampak sangat usang. Matanya tertuju pada halaman yang terbuka, tapi tidak bergerak membaca. Danu terdiam, merasa seolah melanggar ruang milik orang lain. Ia mundur sedikit, hendak mencari tempat duduk lain, tapi suara lembut menghentikannya. "Silakan duduk saja. Aku hanya singgah sebentar." Suaranya nyaris seperti bisikan, namun terdengar jelas di antara bunyi hujan di luar. Danu mengangguk pelan, lalu duduk di kursi seberang. "Buku itu bagus," katanya mencoba mencairkan suasana, menunjuk buku yang dibawa wanita itu. Wanita itu menoleh. Wajahnya lembut, ekspresinya datar tapi tak menyeramkan. Ada sesuatu di matanya, entah kesedihan atau kerinduan yang dalam. "Ini bukan buku biasa," jawabnya pelan. "Banyak hal yang tak bisa kamu temukan di antara kata-katanya." Danu tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mengangguk. Mungkin wanita itu penyair, atau seseorang yang tenggelam terlalu dalam dunia imajinasi. Ia tahu perasaan itu. "Aku Danu," katanya sambil tersenyum tipis. Wanita itu menatapnya sejenak, lalu membalas dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Maya." Sejak pertemuan itu, Danu tak bisa berhenti memikirkan Maya. Ada sesuatu yang aneh namun menenangkan dari kehadirannya. Bukan sekadar kecantikannya, tapi aura yang menyelimutinya, seperti kabut pagi yang tenang namun menyimpan misteri. Beberapa hari kemudian, hujan kembali turun. Danu kembali ke perpustakaan, dan Maya ada di sana, duduk di tempat yang sama, membaca buku yang sama. Begitu seterusnya. Mereka tak selalu bicara. Kadang hanya duduk dalam diam, masing-masing tenggelam dalam dunia sendiri.
Tapi Danu merasakan keterikatan aneh, seperti tali halus yang menariknya ke arah Maya setiap kali hujan turun. Ia mencoba bertanya lebih jauh tentang Maya. Apa pekerjaannya? Apakah ia tinggal di dekat situ? Apakah ia juga menyukai buku? Tapi Maya selalu menghindar. Aku hanya mampir saat hujan, jawabnya suatu sore sambil menatap keluar jendela. Tempat ini membuatku merasa ada. Danu ingin tahu lebih, tapi tak ingin menakutinya. Ia menghargai batas-batas yang tak terlihat itu, walau hatinya makin penasaran. Suatu sore, saat hujan turun lebih deras dari biasanya, Maya berkata dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya. Jangan terlalu lama berada di sini, Danu. Kadang tempat yang sunyi menyimpan terlalu banyak cerita. Danu tertawa kecil, mengira itu sekadar kalimat puitis. Justru cerita-cerita itu yang membuat tempat ini hidup, jawabnya. Maya menatapnya. Matanya menyiratkan sesuatu yang tak ia mengerti saat itu. Kadang cerita tak ingin ditemukan. Setelah itu, Maya menutup bukunya, berdiri, dan pergi begitu saja, seperti kabut yang menghilang saat matahari datang. Danu masih duduk di sana saat hujan berhenti. Jendela tak lagi dipenuhi titik air, dan sinar matahari senja mulai menyusup dari celah awan. Ia melihat ke arah tempat Maya duduk, lalu melihat kerak buku. Buku yang Maya baca, buku bersampul coklat tua, tidak ada di rak manapun. Bahkan saat ia menanyakannya pada Pak Mahdi, pria tua itu hanya menggeleng. Tak pernah ada buku seperti itu di sini. Nak, mungkin kamu keliru. Danu bingung, tapi ia menyimpan kebingungan itu dalam diam. Di luar, genangan air di jalan memantulkan cahaya senja yang temaram. Langit masih abu-abu, tapi tak lagi mengancam hujan. Ia berjalan pulang dengan kepala penuh tanya, tapi juga hati yang entah mengapa terasa hangat. Namanya Maya. Ia datang hanya saat hujan. Dan Danu merasa, mungkin ia telah menemukan cerita yang akan mengubah segalanya. Hujan seolah tahu kapan harus datang, seperti janji diam yang tak pernah terucap namun selalu ditepati. Dan tiap kali langit menitikan airnya, Danu tahu Maya akan hadir di sudut perpustakaan itu. Selalu di kursi yang sama. Selalu dengan buku bersampul coklat tua yang tak pernah ada di rak manapun. Hari-hari Danu mulai berputar di sekitar hujan. Ia menanti rintik pertama seperti anak kecil yang menunggu kado ulang tahun. Dan saat suara hujan menyentuh atap genteng rumahnya, ia tahu waktunya berangkat. Hubungan mereka tumbuh dalam diam. Maya tak pernah menceritakan tentang dirinya. Ia tidak pernah bicara tentang keluarga, rumah, pekerjaan, atau masa lalunya. Setiap pertanyaan Danu akan dijawab dengan kalimat-kalimat samar. Aku hanya singgah. Yang penting bukan siapa aku, tapi mengapa aku di sini. Beberapa kenangan lebih baik tetap terkunci. Danu tidak mendesak. Mungkin karena ia sendiri terbiasa menjaga jarak dari dunia, atau mungkin karena ada bagian dari dirinya yang justru menyukai misteri itu. Seolah Maya bukan untuk dimiliki, hanya untuk diamati dan dirasakan. Seperti puisi yang tak perlu dijelaskan. Namun semakin sering mereka bertemu, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benak Danu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu mulai menyusup ke dalam tidurnya. Mimpi pertama datang 2 malam setelah pertemuan ketujuh mereka. Dalam mimpi itu, ia berdiri di dalam perpustakaan, namun tidak seperti biasanya. Tempat itu gelap dan basah, seolah air hujan telah merembes masuk dari atap dan dinding. Rak-rak buku hancur, kayunya lapuk dan berjamur. Di tengah ruangan, Maya berdiri memunggunginya, mengenakan gaun kelabu yang kuyup menempel di tubuhnya. Ia menatap keluar jendela, tapi di luar sana hanya kegelapan. Ketika Danu memanggilnya, Maya menoleh perlahan, namun wajahnya bukan wajah yang ia kenal. Wajah itu pucat, matanya kosong, bibirnya membiru seperti membeku. Dan ia berbisik, "Jangan cari aku terlalu jauh, kau bisa tersesat." Danu terbangun dengan dada berdegup dan tubuh basah oleh keringat. Ia menatap jendela kamar. Hujan masih turun, pelan namun terus-menerus. Esoknya, ia kembali ke perpustakaan. Maya sudah ada di sana. Duduk seperti biasa, tenang,
seolah tak pernah ada mimpi buruk semalam. Danu mencoba bersikap biasa, namun sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia mulai mengamati Maya lebih cermat. Caranya duduk, gerakan tangannya saat membalik halaman, cara ia menatap jendela seakan menunggu sesuatu. Dan ia mulai melihat hal-hal lain. Bayangan di lantai, misalnya, kadang tidak bergerak selaras dengan tubuh Maya. Atau suara langkah kaki di lorong rak buku, padahal hanya mereka berdua di sana. Kadang, ketika ia mengalihkan pandangan sesaat, lalu kembali menatap Maya, ia seperti melihat sosok lain berdiri di belakangnya. Hanya sekejap, lalu hilang. Ia mulai mencatat semua ini di buku kecil yang selalu dibawanya. Catatan 1. 14 Oktober. Maya hanya datang saat hujan. Tak pernah ada jejak basah di lantai setelah ia masuk. Padahal sepatunya selalu tampak kering. Apakah dia masuk sebelum aku datang? Catatan 2. 17 Oktober. Hari ini aku lebih dulu sampai. Hujan mulai sejak pagi. Tapi Maya tidak muncul hingga aku berpaling sejenak. Tiba-tiba dia ada di tempat duduknya. Aku tidak mendengar suara langkah kaki. Tidak ada pintu yang terbuka. Dia hanya ada. Catatan 3. 20 Oktober. Maya berbicara soal waktu. Waktu tidak lurus, katanya. Terkadang kita terperangkap di sela-selanya. Apa maksudnya? Sore itu, Danu memberanikan diri bertanya lebih dalam. Maya, kau selalu muncul saat hujan. Dan kau selalu menghilang sebelum senja. Kenapa? Maya menutup bukunya perlahan, seperti enggan melepaskan pikirannya dari halaman yang dibacanya. Hujan menipiskan batas, jawabnya pelan. Batas apa? Desak Danu. Maya menatapnya. Kali ini lama, seakan menimbang-nimbang apakah ia bisa dipercaya. Batas antara yang tampak dan yang tersembunyi. Antara yang hidup dan yang belum sepenuhnya pergi. Danu terdiam. Dadanya bergetar. Kalimat itu terlalu puitis untuk sekadar permainan kata. Apa maksudmu? Kau belum sepenuhnya pergi. Maya tersenyum samar, tapi sorot matanya mendung. Kadang, seseorang tetap tinggal karena masih ada yang belum selesai. Malam itu, Danu tak bisa tidur. Ia mengambil catatannya dan mulai menyusun semua informasi yang ia tahu tentang Maya. Tapi semakin ia mencoba memahami, semakin tidak masuk akal semuanya. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya, bertanya pada orang lain. Keesokan harinya, ia menunggu Pak Mahdi di perpustakaan dan mengajukan pertanyaan yang selama ini ia pendam. Pak, beberapa minggu terakhir saya sering duduk dengan seorang wanita di sudut ruangan. Namanya Maya. Bapak pernah melihat dia? Pak Mahdi mengerutkan kening. Wanita? Di sudut sana. Ia menunjuk ke tempat biasa Maya duduk. Setahu saya, kamu selalu sendiri, nak. Tidak, Pak. Dia selalu duduk di sana. Baca buku tua, saya yakin Bapak pasti pernah lihat. Pak Mahdi menggeleng perlahan. Kalau kamu bilang begitu, mungkin dia datang saat saya ke belakang. Tapi, buku tua bersampul coklat yang kamu maksud? Di sini tidak ada buku seperti itu. Setiap koleksi di katalog digital kami. Danu merasa darahnya merosot. Ia membuka ponselnya, mencari katalog perpustakaan itu. Benar, tak ada buku yang sesuai dengan deskripsi Maya. Setelah Pak Mahdi pergi, Danu berdiri di sudut tempat biasa Maya duduk. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat aroma, suara, bahkan udara saat Maya ada di sana. Tapi yang ia rasakan hanya kesunyian. Hujan belum turun hari itu. Dan Maya tak muncul. Malamnya, mimpi kembali datang. Ia berada di tengah jalan basah yang tak dikenalnya. Di sekelilingnya, pohon-pohon tinggi menjulang seperti menara gelap. Maya berdiri di ujung jalan. Gaunnya berkibar tertiup angin. Ia menatap Danu dengan mata penuh duka. Kau terlalu dalam. Danu, jangan ikuti aku. Kemudian suara lain terdengar. Dalam, berat, seperti suara yang berasal dari bawah tanah. Pengganti. Danu terbangun. Jantungnya berdegup liar. Kata itu menggema di kepalanya. Pengganti.
Ia mengambil catatannya dan menulis cepat. Catatan 4. 22 Oktober. Maya mengatakan batas antara hidup dan mati. Apakah dia bukan manusia lagi? Apakah dia ingin aku menjadi pengganti? Pengganti untuk apa? Danu mulai menjauhi perpustakaan selama beberapa hari. Ia butuh waktu berpikir, menjernihkan kepala. Tapi saat hujan kembali turun, dengan derasnya, menggenangi jalanan, ia tak kuasa menahan diri. Ia kembali ke jalan kenanga. Perpustakaan sepi. Hanya suara hujan dan gelegar petir yang menemani. Dan Maya sudah duduk di sana. Seolah tak pernah pergi. Kenapa kau menjauh, Danu? Tanyanya pelan. Aku takut, jawab Danu jujur. Maya menatapnya dalam. Kau harus takut, tapi bukan padaku. Tak semua yang berdiam di balik hujan sebaik aku. Lalu, siapa kamu sebenarnya? Desak Danu. Maya menunduk, lalu membuka bukunya. Di halaman tengah, Danu melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Foto tua yang terselip di sana. Wajah Maya di dalamnya, berdiri di depan rumah tua dengan papan nama yang nyaris tak terbaca. Masa lalu tidak pergi, bisik Maya. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali. Dan senja mulai turun. Maya menutup bukunya. Aku harus pergi. Kenapa? Tanya Danu. Maya berdiri, menatapnya untuk terakhir kali sore itu. Karena malam adalah milik mereka yang tidak bisa kembali. Dan seperti bayangan diseret waktu, Maya melangkah pelan menuju lorong antara rak buku. Menghilang. Dan Danu tahu, ia sudah terlalu jauh melangkah ke dalam misteri. Hujan kembali turun pada hari Kamis. Deras, terus-menerus sejak siang, seperti langit yang tidak ingin berhenti menangis. Jalanan dipenuhi genangan. Langit tak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Di bawah payung hitamnya, Danu melangkah cepat menuju jalan kenanga. Matanya sesekali menatap langit, berharap ini menjadi salah satu dari hari-hari itu, hari di mana Maya akan muncul. Namun perpustakaan terasa berbeda sore itu. Senyap, lebih senyap dari biasanya. Danu menyapukan pandangannya ke seluruh ruangan begitu masuk. Kursi di sudut, tempat biasa Maya duduk, kosong. Buku bersampul coklat itu tak ada. Tidak ada suara halaman di balik. Tidak ada siluet rambut panjang berayun lembut. Ia berdiri lama di tengah lorong antara rak buku. Menanti. Tak ada tanda-tanda Maya. Selamat sore, Nak. Sapa Pak Mahdi dari balik meja sirkulasi. Suaranya serak, pelan, seperti sedang menahan batuk. Danu hanya mengangguk. Sorry, Pak. Ia mencoba bersikap biasa, tapi matanya terus melirik ke sudut tempat Maya biasa duduk. Menit berlalu menjadi jam. Hujan belum juga reda. Danu menunggu, membuka buku, menatap halaman tanpa membaca, menghela napas, lalu kembali menunggu. Namun Maya tidak datang. Hingga jam menunjukkan pukul 7 malam, dan perpustakaan harus tutup. Maaf, Nak, mau hujan atau tidak, tempat ini tetap tutup jam 7, kata Pak Mahdi sambil mulai merapikan meja. Danu mengangguk lesu. Matanya masih tertuju ke sudut ruangan. Maya tidak datang hari ini, gumamnya tanpa sadar. Pak Mahdi berhenti sejenak, menatapnya. Maaf, siapa? Danu menoleh. Maya, wanita yang sering duduk di sana. Bapak bilang belum pernah lihat dia waktu itu. Tapi, mungkin setelah itu pernah? Pak Mahdi menghela napas panjang. Nak, aku sudah jaga tempat ini 20 tahun. Kamu itu satu-satunya pengunjung yang rutin datang belakangan ini. Aku tak pernah lihat ada wanita lain. Danu menelan ludah. Keraguan yang selama ini ia simpan mulai tumbuh liar di dalam pikirannya. Tidak mungkin, bisiknya. Aku berbicara dengannya. Kami duduk bersama. Dia baca buku tua. Buku itu tidak ada di katalog, tapi aku lihat dengan mata kepala sendiri. Pak Mahdi menggeleng pelan. Kamu mungkin terlalu lelah. Nak, kadang kalau terlalu sering sendirian, pikiran bisa main-main. Kata-kata itu menampar Danu seperti air dingin.
Ia tidak gila. Ia tahu ia berbicara dengan Maya. Ia merasakan kehangatannya, mendengar suaranya, bahkan mencium aroma samar melati setiap kali ia lewat. Dia nyata atau setidaknya pernah nyata. Danu pulang dalam keadaan bingung dan resah. Malam itu ia tak tidur. Ia membuka kembali semua catatannya tentang Maya, mencoba merangkai petunjuk, mencocokkan mimpi, percakapan, bahkan arah datang hujan. Semua terasa saling berhubungan, tapi tidak ada yang benar-benar bisa dijelaskan dengan logika biasa. Akhirnya, dini hari, ia membuat keputusan. Ia akan mencari tahu siapa sebenarnya Maya. Ia memulai dengan cara paling dasar, menelusuri arsip internet. Ia mengetik, Maya Jalan Kenanga, kecelakaan, rumah tua, dan berbagai kombinasi lainnya. Sebagian hasilnya tidak relevan. Sebagian lain terlalu kabur. Namun ada satu artikel tua dari 7 tahun lalu yang menarik perhatiannya. Berita kecil dari koran lokal yang menceritakan kecelakaan tunggal di Jalan Kenanga. Seorang wanita muda bernama Maya Larasati, 27 tahun, tewas setelah mobil yang dikendarainya menabrak tiang listrik dan terbakar. Kecelakaan terjadi saat hujan deras, sekitar pukul 5 sore. Lokasinya hanya 2 blok dari perpustakaan tua. Danu menatap layar komputernya lama sekali. Namanya sama. Lokasi dekat. Waktu kejadian nyaris cocok dengan pola kehadiran Maya di perpustakaan. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, wajah Maya di foto berita itu identik dengan wanita yang selama ini ia temui. Tangannya gemetar saat menggulir artikel ke bawah. Di sana disebutkan bahwa Maya tinggal di sebuah rumah tua di Jalan Melati, sekitar 1 kilometer dari lokasi kecelakaan. Rumah itu kini kosong dan disebut-sebut berhantu oleh warga sekitar. Rumah tua di Jalan Melati. Gumam Danu. Maya pernah menyebut bahwa masa lalu tidak pergi, hanya menunggu untuk kembali. Keesokan harinya, Danu mengunjungi Jalan Melati. Rumah itu tidak sulit ditemukan. Bangunannya besar namun suram, dengan cat putih yang mengelupas, jendela kayu tertutup rapat, dan halaman depan yang dipenuhi rumput liar. Pagar besinya setengah roboh. Gerbangnya berkarat dan bunyinya melengking saat Danu membukanya. Tidak ada yang tinggal di sana. Tetangga terdekat, seorang ibu tua yang tengah menyiram tanaman, hanya menggeleng saat ditanya soal Maya. Sudah lama kosong, nak, katanya. Sejak gadis itu meninggal, orang bilang tempat ini angker. Banyak yang lihat bayangan perempuan di jendela. Kadang malam-malam terdengar suara piano dari dalam. Gadis itu Maya Larasati? Tanya Danu. Ibu tua itu menatapnya curiga. Kamu siapa? Teman, jawab Danu singkat. Ibu itu tidak berkata apa-apa lagi. Tapi ekspresinya berubah menjadi ngeri saat melihat Danu mendorong gerbang dan masuk ke pekarangan. Rumah itu tampak lebih besar dari dekat. Danu mendekat ke pintu depan, memutar knopnya. Dan, anehnya, tidak terkunci. Suara engsel tua menyambutnya saat pintu terbuka. Bau apek dan debu menyergapnya. Ia melangkah pelan, menyusuri lorong gelap dengan lampu senter dari ponselnya. Dinding penuh lukisan tua. Foto-foto keluarga berbingkai emas kusam tergantung miring. Lalu ia melihatnya. Di ruang tengah, ada buku bersampul coklat tua tergeletak di atas meja kayu, dikelilingi debu yang tampaknya tidak terusik, kecuali oleh buku itu. Tangannya bergetar saat menyentuhnya. Buku itu persis seperti yang sering dibaca Maya. Sampul kulit, ukiran lambang kuno di tengahnya, tanpa judul. Saat ia membuka halaman pertama, aroma melati tiba-tiba menguar. Jantung Danu berdetak kencang. Maya, dia ada di sini. Atau jejaknya. Di halaman dalam buku itu, ada tulisan tangan, halus, rapi, dan sangat familiar. Aku tidak sepenuhnya mati, tapi juga tak bisa kembali. Perjanjian telah dibuat, dan waktuku hampir habis. Jika kau membaca ini, maka batas itu telah menipis kembali. Jangan cari aku. Jangan serahkan dirimu. Maya. Danu menutup buku itu cepat-cepat. Tangannya dingin. Kakinya terasa berat untuk melangkah. Tapi di tengah ketakutan itu, satu perasaan lain mulai tumbuh.
Ia tak bisa mundur. Maya bukan sekadar bayangan. Bukan sekadar mimpi. Ia nyata. Atau pernah nyata. Dan sekarang, terjebak dalam sesuatu yang lebih dari sekadar kematian. Dan Danu, entah kenapa, merasa dirinya adalah bagian dari cerita itu. Malamnya, mimpi Danu makin mengerikan. Ia melihat Maya terkurung di dalam ruang bercermin. Di sekelilingnya, sosok-sosok hitam berkerumun, berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Maya berteriak, tapi tak bersuara. Di tengah ruangan, simbol yang sama dari buku coklat bersinar merah. Kemudian salah satu bayangan menoleh padanya dan berkata, "Dia sudah memilihmu." Danu terbangun sambil terengah. Lehernya basah oleh keringat. Ia menggenggam buku catatannya dengan tangan gemetar. Catatan 5, 28 Oktober. Maya hilang. Tapi dia bukan menghilang, dia tertahan. Oleh apa? Perjanjian? Dengan siapa? Untuk apa aku dipilih? Ia memejamkan mata. Besok, ia akan kembali ke rumah Maya. Ia harus tahu lebih dalam. Bahkan jika itu berarti masuk ke tempat di mana logika sudah tidak berlaku. Pagi itu, hujan tak turun. Langit mendung menggantung rendah, seolah mengancam akan menumpahkan segalanya, namun terus menahan. Danu duduk di ruang kerjanya, dikelilingi buku-buku terbuka dan catatan berserakan. Di meja, buku bersampul coklat tua yang ia temukan di rumah Maya tergeletak diam, seakan mengawasinya. Ia sudah membaca ulang tulisan tangan Maya di dalamnya lebih dari 10 kali, namun tetap tak bisa memahami sepenuhnya. Kata-kata itu bukan sekadar curahan hati. Ada sesuatu yang dikodekan di dalamnya. Sesuatu yang gaib. Perjanjian. Batas antara hidup dan mati. Jangan cari aku. Jangan serahkan dirimu. Namun semua itu datang terlambat. Ia sudah terlalu jauh. Siang itu, tanpa alasan yang jelas, Danu kembali menyusuri kawasan sekitar Jalan Kenanga. Ia menyusuri gang kecil di samping perpustakaan, lalu lorong-lorong sempit di belakang bangunan tua yang sudah lama kosong. Hatinya gelisah. Kakinya seperti ditarik oleh naluri yang tidak bisa dijelaskan. Ia berjalan hingga tiba di ujung jalan buntu yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di sana berdiri sebuah rumah tua yang tampaknya sudah lama ditinggalkan. Tidak sebesar rumah Maya di Jalan Melati, namun bangunannya jelas berasal dari zaman kolonial. Dinding tinggi, jendela lebar dengan jeruji besi, dan atap genteng yang sebagian sudah runtuh. Danu menatap bangunan itu lama. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada sesuatu di sana yang memanggilnya. Gerbangnya terkunci rantai, namun pagar kayunya sudah lapuk. Ia menyelinap masuk lewat celah, lalu perlahan mendekati pintu depan yang terbuka sedikit. Suara angin menggoyangkan pintu, menimbulkan derit panjang yang menusuk telinga. Bagian dalam rumah itu gelap dan dingin. Bau tanah lembab dan kayu lapuk memenuhi udara. Debu tebal menyelimuti lantai. Namun anehnya, ada jejak kaki samar menuju tangga kayu di tengah ruangan. Danu mengikuti jejak itu, menapaki tangga dengan hati-hati. Tangga itu berderit pelan di setiap langkahnya. Di lantai 2, ada lorong pendek dengan 3 pintu. Salah satu pintu, yang paling ujung, terbuka setengah. Ia mendorongnya perlahan. Ruangan itu kecil. Cahaya masuk dari jendela yang kacanya pecah di satu sisi. Di tengah ruangan, ada meja tua dengan beberapa benda di atasnya. Sisir perak, pita rambut lusuh, dan bingkai foto kecil yang warnanya memudar. Danu mendekat. Foto di bingkai itu memperlihatkan Maya, tersenyum di depan pohon besar yang mungkin ada di halaman rumah ini. Rambutnya digelung sederhana, dan ia mengenakan gaun putih sederhana. Wajahnya masih sama, cantik, namun dengan sorot mata yang tak pernah sepenuhnya bahagia. Di samping bingkai itu, ada sebuah jurnal kulit tua. Sampulnya usang, namun masih utuh. Tanpa berpikir panjang, Danu membuka halaman pertama. Tulisannya halus, rapi, dan sama seperti di buku bersampul coklat sebelumnya. Hari ini aku membuat pilihan. Aku tidak bisa melihatnya mati. Tidak setelah semua yang ia berikan padaku. Jika menukar hidupku bisa menyelamatkannya, maka aku bersedia.
Aku tahu ini tidak wajar. Tidak sih. Tapi siapa yang bisa melarang cinta? Danu menelan ludah, lalu membalik halaman. Mereka menyebutnya perjanjian bayangan. Ritual kuno yang disembunyikan dari dunia modern. Satu nyawa untuk menyelamatkan nyawa lain. Tapi tak ada yang bilang jiwa harus hilang selamanya. Aku hanya ingin kembali, sebentar saja, untuk mengucapkan selamat tinggal. Danu membaca dengan napas tertahan. Jurnal itu tidak sekadar tulisan pribadi. Ini adalah pengakuan. Sebuah kisah tentang seseorang yang melakukan sesuatu di luar batas manusia demi orang yang dicintai. Namun tidak dijelaskan siapa yang Maya selamatkan. Tidak ada nama. Hanya istilah samar seperti dia atau orang itu. Danu membuka lembar demi lembar. Di halaman ke-17, ia menemukan sesuatu yang mencengangkan, simbol. Sama persis dengan simbol yang ada di buku bersampul coklat. Simbol melingkar dengan garis silang dan lingkaran kecil di dalamnya, dikelilingi huruf-huruf kuno yang tidak ia kenali. Dan di bawah simbol itu, tertulis, perjanjian ini tidak bisa dibatalkan, hanya bisa diteruskan. Jika tak ada pengganti, jiwa akan terjebak. Jika ada yang bersedia, maka yang lama bisa bebas. Tapi tak semua yang datang dengan niat menyelamatkan. Danu membeku. Tangannya bergetar saat memegang jurnal itu. Ia tidak sepenuhnya memahami semua isinya, tapi satu hal jelas, Maya telah membuat perjanjian gaib. Dan sekarang, dia terjebak karena perjanjian itu. Danu ingat kembali mimpinya, suara yang berkata, dia sudah memilihmu. Apakah itu berarti Maya berharap Danu menjadi penggantinya? Atau, apakah ada entitas lain yang menuntut pengganti? Di halaman terakhir jurnal, hanya ada satu kalimat. Aku menulis ini agar suatu hari seseorang mengerti kenapa aku masih di sini. Danu menutup jurnal perlahan, lalu memandangi kamar itu sekali lagi. Benda-benda Maya masih utuh, seolah waktu berhenti di sini. Tidak ada tanda-tanda kerusakan atau perusakan. Hanya kesunyian dan rasa kehilangan yang menggantung di udara. Ia memasukkan jurnal ke dalam tasnya, lalu melangkah keluar. Tapi saat ia mencapai tangga, suara kecil menghentikan langkahnya. Danu. Ia menoleh cepat. Lorong kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu jelas. Suara Maya. Ia turun tergesa, keluar dari rumah itu, dan berdiri di halaman yang penuh rerumputan. Langit mulai menggelap, dan akhirnya hujan turun. Perlahan, namun pasti. Rintik pertama menyentuh wajahnya. Dan saat ia menoleh ke arah jendela kamar di lantai 2, ia melihat siluet Maya berdiri di sana, menatap ke arahnya, matanya penuh kesedihan. Namun sosok itu hanya bertahan beberapa detik sebelum menghilang dalam bayangan. Danu pulang malam itu dalam keadaan bingung, takut, dan sedih sekaligus. Jurnal itu kini tergeletak di meja kerjanya, di samping buku coklat dan catatan-catatan yang ia buat sendiri. Ia membaca ulang semua yang ia temukan. Maya membuat perjanjian untuk menyelamatkan seseorang. Sebagai gantinya, jiwanya terjebak di antara dunia. Ia bisa muncul hanya saat hujan, saat batas antara dunia melemah. Dan kini, entah karena Maya atau karena entitas yang mengatur perjanjian itu, Danu tampaknya telah menjadi target berikutnya. Pengganti. Ia mengingat semua percakapan mereka. Tentang waktu yang tak lurus. Tentang cerita yang tak ingin ditemukan. Tentang bagaimana Maya selalu memperingatkannya. Jangan terlalu jauh. Jangan serahkan dirimu. Apakah Maya berusaha melindunginya? Atau apakah ia tak punya pilihan selain menjebak Danu? Di luar, hujan masih turun. Dan Danu tahu, ia tidak bisa lari. Tidak sekarang. Ia harus mencari tahu siapa yang Maya selamatkan. Dan yang lebih penting, bagaimana ia bisa menyelamatkan Maya tanpa menggantikan tempatnya. Malam itu, Danu tidak tidur. Ia duduk di lantai kamarnya, dikelilingi oleh tumpukan buku, catatan jurnal Maya, dan secari kertas-kertas yang telah ia salin berulang kali. Semuanya berisi simbol, kalimat-kalimat samar,
dan sketsa-sketsa yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Lampu meja menyala redup. Di luar, hujan turun lembut, nyaris seperti bisikan. Namun udara di kamar terasa berat, seperti ada sesuatu yang bernafas bersamanya, tapi tak bisa dilihat. Di tengah malam, saat jam menunjuk ke angka 3, Danu akhirnya menemukan sesuatu. Di halaman belakang jurnal Maya, tersembunyi di balik kertas yang menempel, ada sobekan kertas tipis dengan tinta nyaris luntur. Tulisan itu berbeda dari catatan Maya lainnya. Tidak lagi lembut dan rapi, tapi terkesan terburu-buru, seperti ditulis dalam ketakutan. Perjanjian bayangan bukan hanya antara dua jiwa, tapi antara jiwa dan yang tak bernama. Mereka yang menawarkan hidup kedua bukan dewa, bukan iblis. Mereka lebih tua dari waktu, dan hanya hadir saat keputusasaan memuncak. Syaratnya selalu sama, satu nyawa untuk satu hidup, tapi jiwa yang tertahan hanya bisa bebas jika ada pengganti. Jika kau membaca ini, artinya kau terlalu dekat. Pergilah, atau kau akan melihat mata mereka di balik bayangan. Danu menelan ludah, jantungnya berdegup tak karuan. Matanya melirik ke sudut ruangan, seolah ada sesuatu yang bergerak dari balik tirai, meskipun tak ada angin. Kalimat terakhir menghantamnya paling keras. Terlalu dekat, ia sudah terlibat. Dan semuanya, perlahan, mulai menyatu. Penampakan Maya hanya saat hujan, kehadirannya yang selalu samar, bayangan-bayangan yang bergerak tak selaras, dan suara dalam mimpinya. Ia membuka kembali sketsa simbol gaib dari jurnal Maya, lingkaran besar dengan 4 garis silang, di dalamnya lingkaran-lingkaran kecil dan simbol aneh menyerupai mata. Simbol itu tidak asing. Ia pernah melihatnya. 2 hari kemudian, Danu kembali ke rumah tua di Jalan Melati. Kali ini siang hari, langit masih terang, meskipun awan menggantung berat seperti biasa. Ia membawa perlengkapan, kamera, senter besar, dan buku catatannya. Ia merasa seperti peneliti, meskipun tahu bahwa yang sedang ia hadapi bukan sekadar misteri dunia nyata. Begitu memasuki rumah itu, ia langsung menuju ke kamar tempat ia menemukan jurnal. Tapi kali ini, ia memperhatikan lebih detail. Ia menyingkirkan meja kecil di sudut, lalu memeriksa lantai. Dan benar saja, ada jejak lingkaran samar di lantai kayu, bekas kapur atau sesuatu yang pernah digoreskan. Ia menyingkirkan debu dengan tangan, dan lambat laun simbol itu terlihat jelas. Simbol yang sama dari jurnal. Sebuah lingkaran pemanggil. Maya pernah menggambarnya di sini. Kemungkinan besar, disinilah perjanjian dilakukan. Danu memotret simbol itu, lalu duduk bersila di lantai, tepat di tengah lingkaran. Ia menutup mata, mencoba merasakan sesuatu. Entah suara, aroma, hawa, atau apapun. Tapi yang ia rasakan hanyalah keheningan. Keheningan yang tidak wajar. Tiba-tiba, sebuah sensasi menyentuh pundaknya. Dingin, lembut, seperti sentuhan jari yang tak terlihat. Ia membuka mata cepat. Tidak ada siapa-siapa, namun udara di dalam kamar berubah. Lebih dingin, lebih padat, seolah seseorang atau sesuatu berdiri di pojok ruangan, mengawasinya. Dan entah kenapa, Danu mulai mendengar bisikan. Pelan, emer. Namun semakin lama, semakin jelas. Kau membuka pintu. Kau memanggil kami. Satu harus pergi, satu harus tinggal. Danu berdiri tergesa, tubuhnya gemetar. Ia melangkah mundur, namun di belakangnya terdengar suara napas. Endeng, berat, tidak seperti manusia. Ia menoleh cepat. Lorong kosong. Namun untuk sesaat, di cermin kecil di atas meja tua, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di belakangnya. Mata merah menyala, tanpa wajah. Hanya 2 titik terang dalam kegelapan. Danu menjatuhkan senter, lalu berlari keluar dari kamar. Nafasnya memburu. Tangannya gemetar saat membuka pintu depan. Dan saat ia menoleh sekali lagi ke rumah itu, jendela lantai 2 tampak terbuka. Dan Maya ada di sana, menatapnya, bersama bayangan lain di belakangnya. Malam itu, Danu tak keluar kamar.
Ia mengunci diri, menyalakan semua lampu, dan tetap terjaga hingga subuh. Ia tahu sekarang bahwa Maya tidak hanya terjebak, ia dijaga. Dan entitas itu, apapun bentuknya, kini juga mengawasi Danu. Beberapa kali ia merasa seseorang berdiri di balik tirai, atau menatap dari sudut ruangan. Tapi saat ia melihat, tidak ada apapun. Namun bayangan itu terasa nyata. Lebih buruk lagi, ia mulai bermimpi sambil terjaga, seolah kesadarannya tidak bisa membedakan mana nyata, mana gaib. Dalam penglihatan itu, ia berada dalam lingkaran simbol. Di sekelilingnya, api biru berkobar. Maya berdiri di luar lingkaran, menangis. "Jangan lakukan ini, pergi. Danu, aku tak ingin kau terikat." Tapi di belakang Maya, sosok hitam itu merayap. Bayangannya panjang, seperti kabut pekat. Waktunya hampir habis. Jika tidak kau, maka siapa? Danu sadar satu hal. Jika ia tidak menemukan cara untuk memutus perjanjian itu, maka ia, atau seseorang lainnya, akan menjadi pengganti Maya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana membatalkan perjanjian yang tidak bisa dibatalkan? Ia kembali membuka jurnal Maya. Di bagian yang sangat pudar, tertulis tentang seorang wanita tua yang pernah ditemui Maya sebelum perjanjian dilakukan. Seseorang yang disebut ibu pembawa kunci. Dia memberiku pilihan. Tapi tidak semua kunci membuka pintu keluar. Sebagian membuka pintu lain. Pintu yang tak bisa ditutup kembali. Ibu pembawa kunci. Danu merasa itu bukan nama, melainkan gelar. Ia mencari di internet, menghubungkan istilah itu dengan legenda lokal, kepercayaan lama, dan mitos Jawa kuno. Dan akhirnya menemukan sesuatu. Seorang dukun wanita tua yang dulu dikenal di sekitar wilayah Bandung, dipercaya bisa membuka pintu bayangan. Namanya Nyi Ayu Saraswati. Alamat terakhirnya, Kampung Cibayongbong, sebuah desa kecil di lereng pegunungan, 2 jam dari kota. Pagi harinya, Danu mengambil tas ranselnya dan berangkat. Hujan turun deras sepanjang perjalanan. Jalanan berkabut, dan sinyal ponselnya mati begitu ia meninggalkan jalan utama. Setelah bertanya pada beberapa warga, ia menemukan rumah kecil di tepi hutan, rumah panggung dari kayu tua, dengan ukiran bunga melati di bingkai jendelanya. Seorang wanita sepuh membukakan pintu. Rambutnya putih keperakan, mata tajam meski usianya jelas di atas 70. "Kau sudah dibawa angin kemari, ya?" katanya pelan, seolah tahu siapa Danu tanpa perlu dijelaskan. "Bu, saya mencari Nyi Ayu Saraswati." "Saya sendiri," jawab wanita itu. "Dan saya tahu kenapa kamu datang." Danu terdiam. Tangannya gemetar saat menyerahkan jurnal Maya. Nyi Ayu membaca beberapa halaman, lalu mengangguk pelan. Dia gadis yang baik, terlalu baik. Itu sebabnya mereka suka. "Mereka?" tanya Danu, yang berada di balik bayangan. Yang hidup bukan dengan darah, tapi dengan jiwa yang belum pergi sepenuhnya. "Bisakah perjanjiannya dibatalkan?" desak Danu. Nyi Ayu menatapnya lama. "Tidak, tapi bisa dialihkan. Bukan dengan pengganti, tapi dengan pengorbanan lain." "Apa maksudnya?" "Kau harus membawa jiwa Maya ke tempat asalnya, ke titik awal perjanjian. Di sana, di tengah simbol yang sama, kau bisa menantang ikatan mereka." "Bagaimana caranya?" "Dengan menyebut nama yang dicintai Maya, nama yang ia lindungi dengan hidupnya. Dan jika aku tidak tahu, maka dia akan tetap terjebak, dan kamu akan menjadi bagian dari bayangan." Danu mengangguk pelan. Kini segalanya tergantung pada satu hal. Siapa yang Maya lindungi dengan perjanjian itu? Danu kembali ke rumah dengan tubuh gemetar dan kepala berat. Udara kota tampak berubah, lebih muram, lebih sunyi, seolah seluruh dunia menahan napas. Sejak pertemuannya dengan Nyi Ayu, seakan tirai yang memisahkan dunia nyata dan dunia lain mulai robek pelan-pelan, dan ia berada tepat di tengahnya. Ia menyalakan semua lampu di rumah, tapi kegelapan seperti tak benar-benar terusir.
Bayangan di sudut-sudut ruangan tampak lebih pekat dari biasanya. Setiap bunyi kecil, retakan kayu, detik jam, gesekan angin, terasa seperti bisikan dari sesuatu yang tak kasat mata. Dan tubuhnya mulai melemah. Pagi-pagi ia bangun dengan tubuh yang terasa berat, seperti baru menempuh perjalanan jauh. Kadang ia mendapati luka gores di lengan atau leher tanpa tahu kapan atau bagaimana itu terjadi. Pandangannya sering kabur, dan setiap kali menatap cermin, ia seperti melihat wajahnya sendiri, namun dengan sorot mata asing. Malam ketiga setelah pertemuan dengan Nyi Ayu, Danu kembali bermimpi. Ia berdiri di sebuah ruangan gelap yang dikelilingi kabut. Tak ada dinding, tak ada langit, hanya ruang kosong yang tak berujung. Di hadapannya berdiri Maya, mengenakan gaun putih kelabu yang basah dan kusut. Rambutnya menutupi sebagian wajah, namun ia tidak bisa menyembunyikan sorot matanya yang putus asa. "Pergilah, Danu," ucapnya. Suaranya berat seolah berasal dari jauh. "Kau tidak seharusnya sejauh ini." Danu mencoba mendekat, tapi setiap langkah terasa seperti melawan arus sungai yang tak terlihat. "Aku tidak bisa pergi. Aku tahu kau terjebak, dan aku tahu caranya melepaskanmu." Maya menggeleng, air mata mengalir dari matanya. "Bukan begitu caranya. Mereka tidak akan membiarkanmu. Kau sudah terpilih. Mereka menandaimu. Tapi aku bisa menukar." "Jangan!" teriak Maya, untuk pertama kalinya menunjukkan emosi. "Jangan jadi penggantiku. Bukan itu yang kuinginkan." Danu berhenti. Jantungnya berdebar. "Kalau begitu, bantu aku. Siapa yang kau selamatkan? Aku butuh namanya." "Maya." "Hanya itu." Maya menunduk, menggigit bibirnya, lalu menjawab lirih. "Arga." Nama itu menghantam kepala Danu seperti palu. "Arga? Siapa dia?" Namun Maya tidak menjawab. Ia perlahan memudar dalam kabut, dan suara entitas lain terdengar menggantikan bisikannya. "Arga sudah selamat, tapi harga belum lunas. Jiwanya telah ditukar, tapi pintunya belum ditutup. Kau, Danu, adalah penutup itu." Danu terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Cahaya pagi belum sepenuhnya menembus jendela, dan hujan kembali turun pelan-pelan. Ia segera menulis nama itu di buku catatannya. Arga. Nama yang mungkin menjadi kunci dari semua ini. Ia membuka laptopnya dan mencari nama itu, Arga Larasati, dan beberapa kombinasi lainnya. Setelah hampir 1 jam menelusuri arsip berita lama, akhirnya ia menemukan sebuah artikel pendek. Arga S. Darmawan, mantan pianis muda berbakat yang selamat dari kecelakaan tragis 8 tahun lalu. Kecelakaan itu terjadi di tempat yang sama dengan lokasi kecelakaan Maya. Mobil Arga mengalami remblong dan hampir jatuh ke jurang, namun seseorang datang lebih dulu dan menyelamatkannya. Nama penolong itu tidak pernah diketahui, hanya disebut sosok misterius yang tiba-tiba lenyap setelah menyelamatkan Arga. Danu menatap layar lama. Maya menyelamatkan Arga, dan ia membayar dengan jiwanya. Hari itu, Danu kembali ke rumah Maya dengan rencana yang lebih jelas. Ia akan menggambar ulang simbol pemanggil di lantai, membaca mantra dari jurnal Maya, dan mencoba menghubungi entitas itu langsung. Bukan untuk menyerahkan diri, tapi untuk menawar. Langit mendung saat ia tiba. Rumah itu sunyi seperti biasa, namun kali ini terasa lebih gelap. Tidak hanya secara fisik, tapi secara energi. Seperti ada kabut gaib yang tak bisa dilihat namun terasa menyesakkan. Danu membersihkan lantai kamar, lalu menggambar ulang simbol besar dari jurnal menggunakan kapur putih dan garam. Di tengah lingkaran, ia menaruh foto Maya, jurnal, dan potongan rambutnya yang ia temukan di sisir tua tempo hari. Ia menyalakan lilin di 4 sisi, lalu duduk bersila di tengah. Dengan suara lirih, ia mulai membaca. Kepada yang hidup di balik bayangan, kepada yang menukar waktu dengan jiwa, aku memanggilmu dalam terang. Bukan untuk menyerah, tapi untuk berbicara. Tidak ada reaksi dalam beberapa detik pertama. Namun perlahan, udara mulai berubah. Lilin mulai berkedip liar,
dan suhu di dalam ruangan turun drastis. Danu menutup mata. Aku tahu perjanjian itu belum selesai. Aku tahu kalian menanti pengganti. Tapi aku ingin menawarkan sesuatu. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Lalu suara berat bergema dari balik dinding. Kau tidak bisa menawar dengan yang tidak punya apa-apa. Danu tetap tenang. Aku punya informasi. Nama yang diselamatkan. Arga. Kau bisa mengambil jiwanya kembali. Tapi lepaskan Maya. Kami tidak ingin dia. Kami ingin yang datang setelah. Yang membuka pintu. Yang melihat wajah kami dalam mimpi. Kenapa aku? Karena kau percaya. Hening. Lalu Danu berbicara lagi. Lebih keras. Kalau begitu, izinkan aku membawa Maya kembali. Sekali saja. Untuk menutup perjanjian dengan caranya sendiri. Jika dia bersedia, kau bisa menggantikan tempatnya. Tapi bukan dengan jiwa, dengan kesadaran. Hidupmu akan terus berjalan, tapi bukan sebagai dirimu. Danu terdiam. Tubuhnya mulai terasa berat lagi. Pandangannya kabur. Ia tahu batasnya sudah dekat. Namun suara Maya menggema di kepalanya. Suara dari mimpi terakhir. Bukan itu yang kuinginkan. Dan akhirnya, ia tahu, Maya tidak ingin ia menggantikan dirinya. Ia ingin dibebaskan. Tapi bukan dengan pengorbanan yang sama. Ia membuka kembali jurnal. Di halaman terakhir, ia menulis sebuah nama. Arga Darmawan. Lalu dengan suara lantang, ia berkata, Arga adalah harga yang belum dibayar. Bukan aku. Jika ada keadilan dalam perjanjian ini, maka bebaskan Maya, dan ambil kembali jiwa yang belum seharusnya hidup. Suara angin mendesir kencang. Lilin padam serempak. Lantai bergetar. Dan dari bayangan di pojok ruangan, sesosok muncul, tinggi, hitam, tanpa bentuk jelas. Namun matanya menyala merah darah. Maka biarlah yang lama pergi, dan yang baru menghadapi akibatnya. Danu pingsan. Saat ia terbangun, malam telah turun. Hujan sudah reda. Lilin di sekelilingnya habis terbakar. Simbol di lantai telah memudar. Dan yang paling mencolok, foto Maya tak ada lagi. Ia berdiri pelan. Tubuhnya masih lemas, tapi pikirannya tajam. Perjanjian telah bergeser. Ia tak tahu apakah Arga benar-benar akan menghadapi akibatnya sekarang, atau entitas itu punya rencana lain. Tapi satu hal pasti, Maya tidak lagi terperangkap. Dan ia tahu itu karena saat ia menoleh ke jendela kamar, ia melihat sosok Maya berdiri di luar, bukan sebagai bayangan, tapi dalam wujud terang, mengenakan gaun bersih, dan tersenyum. Ia tidak mengatakan apapun, hanya menatapnya lama. Lalu perlahan memudar seperti kabut pagi. Tinggal Danu seorang diri di rumah itu, antara dua dunia. Dengan satu bab terakhir yang belum selesai ditulis. Langit kembali menangis. Hujan turun seperti tirai tipis, membasahi atap rumah tua yang kini menjadi saksi bagi batas tipis antara dua dunia. Danu berdiri di tengah lingkaran simbol yang telah ia gambar ulang, kini lebih rapi, lebih lengkap, menggunakan panduan dari jurnal Maya dan instruksi terakhir dari Nyi Ayu. Namun kali ini berbeda. Tak ada lagi rasa takut seperti sebelumnya. Hanya diam, pasrah, dan tekad. Ia tahu malam ini adalah malam terakhir. Bukan sekadar akhir dari pencariannya, tapi ujian bagi keyakinan, cinta, dan batas kemanusiaannya sendiri. Di sekelilingnya, 4 lilin menyala. Di tengah lingkaran, ia menaruh 2 benda penting. Potongan rambut Maya dan selembar foto Arga, simbol dari keduanya. Simbol dari pilihan. Danu menarik napas dalam-dalam, lalu membaca mantra pemanggil dengan pelan tapi mantap. Kata demi kata diucapkannya, membelah senyap malam. Untuk yang tertahan di antara, untuk yang terikat oleh janji gaib, biarlah malam ini menjadi jembatan. Antara kehilangan dan kebebasan, antara pengorbanan dan kebenaran. Udara di sekitar mulai berubah. Dingin merayap dari lantai, menggigit kulit, cahaya lilin berkedip. Danu merasa seperti ditarik pelan-pelan keluar dari tubuhnya.
seolah sesuatu dari luar mencoba masuk, mendekat, menguji niatnya. Kemudian, suara berat terdengar dari bayang-bayang. "Siapa yang kau pilih?" Danu menutup mata. "Bebaskan Maya," bisiknya. "Biarkan dia pergi." Dengan harga. Suasana di sekitar jadi makin pekat. Suara hujan di luar seakan hilang. Waktu membeku. Satu jiwa untuk satu jiwa. Itulah hukum awal. Kau tahu syaratnya. Danu terdiam. Di dalam hatinya, pergolakan terjadi. Ia telah berjalan terlalu jauh untuk menyerah. Tapi ia juga tahu, ini bukan soal dia menyelamatkan Maya, melainkan apa yang akan ia korbankan untuk itu. Dan pada saat itulah, Maya muncul. Ia berjalan perlahan dari ujung bayangan ruangan. Sosoknya lembut, terang namun tidak menyilaukan. Gaun kelabunya kini putih bersih. Rambutnya terurai indah, wajahnya teduh, tapi matanya masih menyimpan luka masa lalu. "Danu," bisiknya lirih. Ia berdiri di luar lingkaran, seakan terhalang oleh dinding tak kasat mata. "Kau tak harus melakukannya. Aku sudah lama terjebak, bukan salahmu." Danu menatapnya penuh rasa yang tak bisa diungkapkan. "Tapi kau belum bebas. Aku bisa membantu. Tidak dengan mengorbankan dirimu." Suaranya bergetar. "Aku tidak ingin melihatmu bernasib sama. Dunia ini, ruang antara ini, bukan tempat untuk jiwa sepertimu." "Lalu siapa, Maya?" Danu memejamkan mata, menahan air mata. "Siapa yang pantas untuk tinggal di sini lebih dari kamu?" Maya menunduk, lalu menatapnya lagi dengan tatapan penuh harap. "Pulanglah. Lupakan aku. Biarkan waktu yang menyelesaikan. Jangan serahkan dirimu." Namun suara entitas gaib kembali menginterupsi. "Pilih. Waktu habis. Jiwa bebas. Atau terikat. Yang lama pergi. Yang baru tinggal." Lingkaran mulai menyala. Simbol-simbol di lantai bercahaya merah. Perlahan berdenyut seperti nadi. Tubuh Danu mulai terasa berat. Ruang bergetar. Wajah Maya mulai memudar. "Danu!" teriak Maya. "Pergi sekarang. Jangan pilih aku." Tapi Danu tidak bergerak. Dalam benaknya, kenangan berputar. Percakapan singkat di perpustakaan. Senyum lembut Maya. Hujan yang selalu menyatukan mereka. Ia datang sebagai penikmat sunyi. Dan sekarang, ia adalah bagian dari cerita yang tak bisa lagi ditulis ulang. Detik berikutnya terasa abadi. Danu mengangkat tangan dan menekan telapak lantai. Ke tengah simbol, menandai niatnya. Suara entitas menggema keras di kepala. "Kau telah memilih." Gelap. Ketika Danu membuka matanya, ia berada di dalam perpustakaan. Semuanya tampak normal. Rak buku berdiri rapi. Lampu menyala lembut. Suara hujan terdengar di luar jendela. Seperti biasa. Ia duduk di kursi kayu di sudut. Kursi Maya. Di hadapannya, ada buku bersampul coklat tua yang terbuka di halaman tengah. Tak ada orang lain di ruangan itu. Ia berdiri, melangkah ke lorong. Tak ada Pak Mahdi. Tak ada suara. Ia menuju pintu keluar. Tapi saat ia membuka pintu, ia masih berada di perpustakaan. Pintu itu tak membawanya keluar. Hanya kembali ke awal. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Ruang itu bukan perpustakaan nyata. Ia mulai menyadari, perpustakaan itu adalah refleksi, ruang transisi, tempat antara. Dan dirinya tidak lagi sepenuhnya milik dunia nyata. Di sisi jendela, Maya berdiri, kali ini dalam bayangan samar. Ia menatap Danu dengan air mata yang tak jatuh. "Aku sudah bilang, jangan serahkan dirimu." Danu tersenyum, meski matanya sayu. "Tapi aku tak menyesal. Setidaknya kau bebas." "Dan kau?" tanya Maya. Ia memandang ke arah langit kelabu di luar jendela. Hujan terus turun. "Aku akan tetap di sini, menunggu." "Untuk apa?" "Untuk mereka yang tersesat. Seperti aku. Seperti kamu dulu." Maya perlahan menghilang.
bukan terhapus, tapi diserap ke dalam cahaya. Wajahnya damai, bebas, utuh, dan untuk pertama kalinya, senyumnya tak menyimpan luka. Hari-hari berlalu, dunia nyata tetap berjalan. Namun tiap kali hujan turun di jalan kenanga, kadang-kadang seseorang mengaku melihat sosok pria duduk di sudut perpustakaan, membaca buku tua yang tak ada judulnya. Ia tidak bicara, hanya menatap hujan, seolah mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Dan jika kau cukup berani untuk mendekat, kau mungkin bisa mendengar bisikannya. Jangan terlalu jauh, cerita yang tak ingin ditemukan bisa menelanmu. Mereka menyebutnya penjaga perpustakaan, tapi tak ada yang benar-benar mengenalnya. Namanya hanya hidup dalam hujan. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.